Shalom, salam damai sejahtera, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudara. Senang bisa ketemu lagi di acara Embun Surgawi pagi ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan dan memaparkannya, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah yang kami kenal melalui Yesus, Roh Kudus, dan juga segala ciptaan yang sangat luar biasa, yang lengkap untuk kebutuhan hidup manusia. Bahkan terus setelah jatuh dalam dosa, Tuhan juga masih mau melengkapi apa yang kami butuhkan. Mohon kiranya Roh Kudus menolong hamba-Mu menyampaikan firman ini sehingga sungguh-sungguh menjadi berkat, dan sudah menjadi berkat bagi hamba-Mu, kiranya menjadi berkat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Diambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saya beri judul yaitu Kusalalatu. Kuasailah, sabarlah, lakukan pemberitaan Injil, dan tunaikan tugasmu. Jadi ada 4 hal nasihat Rasul Paulus kepada hambanya yang masih muda, yaitu Timotius, supaya menguasai diri, yaitu yang pertama, jangan sampai menonjolkan diri, megahkan diri, atau tak tahu diri dan tak sadarkan diri. Nah, ini bisa menimbulkan pertengkaran atau permusuhan, kebencian, dan juga pembunuhan kalau kita tidak menguasai diri. Jadi sangat penting bagi kita mengendalikan diri. Ini adalah salah satu buah roh yang ke-9, ya, penguasaan diri. Kita perlu ada contoh-contoh yang kita bisa tiru dalam penguasaan diri. Contohnya yaitu Daud pada waktu menghadapi Saul yang sedang tidur dan anak buahnya menganjurkan untuk membunuhnya. Satu kesempatan yang baik, tetapi Daud mengendalikan dirinya, tahu diri siapa dia, siapa Tuhan, sehingga ia lebih menyerahkan kepada Tuhan daripada menjadi hakim sendiri, dan ia membiarkan Saul. Paulus juga demikian, ya, dalam Galatia 2 ayat 20, bahwa hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi itulah penguasaan diri, mengendalikan diri, ya. Juga ada banyak ayat yang misalnya dalam Roma pasal 15, beberapa ayat yaitu kita bukan untuk mementingkan diri. Demikian juga Yesus, tetapi mementingkan sesamanya. Markus 7 ayat 12 dikatakan bahwa berbuatlah kepada seseorang seperti kita ingin berbuat orang itu kepada kita. Nah, kalau kita seperti Yesus, ya, kita wajib seperti Yesus. Ia tidak mementingkan diri, ia mengendalikan diri. Nah, itu yang pertama, kita perlu mengejar supaya kita punya buah roh, yaitu penguasaan diri. Sangat penting bagi kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan banyak emosi ataupun kemarahan, apalagi sejak pandemi, ya. Di beberapa tempat mau menjadi hakim sendiri, dan itu bisa salah karena bisa salah sasaran. Yang kedua yaitu sabarlah menghadapi penderitaan dalam kesesakan. Ini juga salah satu buah roh yang keempat. Kita perlu sabar. Sabar itu seperti benteng yang kuat. Sabar itu seperti kita mendapat jarahan. Harusnya kita sangat bersuka cita. Sebab itu dalam segala menghadapi pencobaan ataupun kesesakan atau penderitaan, kita perlu hadapi dengan bahagia, sukacita, dan sabar. Terkenal yaitu Ayub yang begitu sabarnya kehilangan segala sesuatu. Kemudian Yusuf dibuang ke sumur dan juga dibenci oleh kakak-kakaknya dan juga difitnah oleh istri Potifar. Dia bersabar walaupun dia di penjara. Tunggu tanggal mainnya atau waktu Tuhan. Nah, demikian juga Tuhan Yesus begitu sabar, dia dihina, dicaci maki, tetap dia bersabar. Nah, marilah kita juga betul-betul meraih kesabaran ini, karena penting buat kita. Kemudian yang ketiga, lakukanlah pemberitaan Injil. Karena kita sudah mendapatkan sesuatu berita yang indah, keselamatan yang berharga, kita perlu menambahkan kasih kita. Kasih yang sempurna, tidak ada ketakutan untuk pemberitaan Injil, karena saat-saat ini mungkin banyak yang takut untuk mengabarkan Injil kalau ada risiko. Tetapi mari kita sungguh-sungguh dengan
bukan kekuatan sendiri atau hikmat sendiri, tetapi oleh karena Roh Kudus akan menolong kita dalam berbicara, dalam mempersiapkan orang-orang untuk dapat diselamatkan. Yang terakhir, tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, ini kita akan belajar rendah hati ya. Sebagai hamba. Di dalam Galatia 1 ayat 10 bahwa seorang hamba itu bukan mengharapkan pujian dari manusia, tapi dari Tuhan. Mari kita kejar pujian dari Tuhan supaya mendapat pujian seperti Maria Magdalena ataupun perwira Romawi ya. Karena dia sadar diri siapa dia punya atasan, maka kepada Yesus adalah atasannya. Sehingga luar biasa, satu kata saja hambanya yang sakit akan sembuh oleh perkataan Yesus. Nah, itulah yang perlu saya sampaikan. Mari kita menguasai diri, mari kita sabar, mari kita laksanakan pemberitaan Injil, karena ini adalah amanat agung, pusat hati Allah, dan juga kita tidak mementingkan sendiri untuk selama sendiri. Dan baru-baru ini saya ingatkan kepada saudara-saudara, yaitu bahwa dalam Yesaya pasal 3 ayat 18, orang yang berdosa akan dihukum. Tetapi kalau kita tidak menyampaikannya, maka darah kita akan dituntut. Jadi kita akan bertanggung jawab. Kita akan menghadap hakim yang adil itu. Itu sebabnya, marilah dengan sukacita kita kabarkan Injil, kita melayani berkeliling seperti Yesus yang lakukan. Lakukanlah kepada seseorang seperti kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kuasailah dirimu di dalam segala hal, bersabarlah dalam derita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, tunaikanlah tugas pelayananmu. Kuasailah dirimu di dalam segala hal, bersabarlah dalam derita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, tunaikanlah tugas pelayanan.